mày đã bắt nhầm con tao rồi. Di kota Saigon, Vietnam, terlihat seorang ayah melatih putrinya bela diri dengan begitu keras. Gadis tersebut bernama Hai Puong. Tak hanya melatih fisik, sang ayah selalu mendoktrinnya agar tidak pernah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Atas ketekunannya dalam berlatih, ia mendapatkan hadiah sepasang anting dari sang ayah. Singkat waktu, Puong kini telah beranjak remaja. Meskipun ayah telah mendidiknya dengan keras, Puong yang lagi bucin lebih memilih kekasihnya dan pergi dari rumah. Nampak jelas kekecewaan di wajah sang ayah. Akibat salah pergaulan, Puong yang sedang hamil ditinggal kekasihnya begitu saja. Untuk bertahan hidup, ia menjadi kepala keamanan di sebuah bar pusat kota. Karena perutnya semakin membesar, Puong memilih resign dari pekerjaannya dan mengasingkan diri di sebuah desa kecil. Sejak kelahiran sang buah hati yang diberi nama Mai, ia terlihat sangat bahagia menjalani hidupnya. Hanya saja, kehidupannya di sana tidak seindah yang diharapkan sebab semua orang menganggapnya hina karena punya anak tanpa suami dan pekerjaannya sebagai debt collector barbar. Kemudian, uang tersebut disetor ke bosnya si juragan rentenir yang terkenal pelit dan galak. Setelah mendapat upah hariannya, Puong mampir membeli daging, dan lagi-lagi penjual itu membicarakannya akan tetapi Puong tak menghiraukan semu cibiran itu. Baginya, Mai adalah tujuan hidupnya saat ini. Tak lama kemudian, sekelompok preman pasar datang menagih uang keamanan. Puong memilih pergi dari tempat itu tanpa berbuat apa-apa. Di jalan, ia melihat putrinya dibuli teman sekolahnya. Mereka memanggilnya anak haram dan penagih utang. Saat Puong ingin melerainya, ia malah dikatain penipu ama si bocil. Mai protes ke ibunya kalau ia malu punya ibu tukang tagih hutang kek preman pasar. Sesampainya di rumah, Puong segera menyiapkan makan siang. Di sini, Mai meminta ibunya berhenti dari pekerjaannya dan beralih jadi nelayan saja. Sambil nyebat surya 16 di teras, ia memikirkan ucapan anaknya sampai lupa kalau ia lagi masak. Công Khang! Ấy ơi! Alhasil, mereka harus menikmati makanan gosong. Setelah makan, ia kembali memikirkan cara mendapatkan modal untuk tambak ikan. Seketika itu juga, ia teringat emas hadiah dari sang ayah. Keesokan harinya, Puong menggadaikan anting tersebut untuk modal usahanya, namun tak jauh dari pegadaian, terjadi keributan di mana Mai dituduh mencuri dompet. Bukannya percaya pada Mai, Puong malah memarahi putrinya. Padahal dompet tersebut dipegang oleh suami si ibu. Mai yang kecewa pada ibunya pergi dari sana menyendiri di dermaga. Namun tiba-tiba, dua orang pria datang menculiknya. Menyesal telah memarahi anaknya, Puong tak jadi menggadaikan emasnya dan bergegas mencari Mai untuk minta maaf. Namun betapa terkejutnya, ia melihat Mai sudah berada di tangan gangster. Puong bergegas menyelamatkan Mai. Namun ia dihalangi oleh komplotan preman pasar yang dibayar oleh gangster. Puong terpaksa mencuri motor warga yang sedang mancing untuk mengejar pelaku melalui darat, namun si preman pasar terus mengejarnya hingga terjadi tabrakan.
Tỏ ra. Aksi baku hantam terus berlanjut hingga ke dalam sungai. Setelah itu, Phuong melanjutkan pengejaran menggunakan motor si preman. Sesampainya di jalan utama, Phuong melihat Mai di dalam mobil dalam keadaan pingsan. Ia berusaha menghentikannya, namun semua sudah terlambat. Mengetahui mobil tersebut menuju kota Saigon, Phuong nekat memberhentikan mobil sayur. Meskipun tak diizinkan, Phuong tetap memaksa naik hingga akhirnya Pak sopir membiarkannya. Kini pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pukul 6 sore mereka tiba di Saigon. Kang sopir segera membangunkan Phuong. Tới Sài Gòn rồi. Cảm ơn anh. Phuong mampir ke tempat dulu ia bekerja, di mana sahabatnya Huong kini telah menjadi bos di sana. Wanita tersebut tak bisa membantu banyak. Ia hanya memberikan informasi mengenai sindikat perdagangan anak yang dipegang oleh bos mafia bernama Tan Wolf. Karena target Phuong sangat berbahaya, ia menyarankan Phuong melapor ke kantor polisi. Phuong mengikuti saran Huong. Sesampainya di kantor polisi, Phuong melihat banyaknya laporan anak hilang yang belum diselesaikan. Meskipun pesimis, ia tetap mengadukan hal itu berharap pihak kepolisian segera bertindak. Namun sesuai firasatnya, si Pak Pol terkesan meremehkan laporan Phuong. Ia lantas berpura-pura sakit kepala dan meminta Bodrex pada si bapak. Cảm ơn anh. Melihat situasi sudah aman, Phuong langsung menggeledah arsip yang berada di ruangan detektif Luong. Sesaat kemudian si Pak Pol dan atasannya Luong kembali ke ruangan. Namun tak ada siapapun di sana. Padahal saat di luar, Luong sempat berpapasan dengan Phuong. Luong menyadari beberapa identitas targetnya hilang. Di sisi lain, Phuong berhasil menemukan alamat Truch, seorang mantan gangster yang sedang menjalani hukuman bebas bersyarat. Có ai ở nhà không? Mở cửa. Awalnya, ibu Truch berbohong dan berkata anaknya belum pulang. Phuong yang merasa curiga langsung menerobos masuk. Tanpa basa-basi, Phuong menanyakan keberadaan putrinya. Tak sengaja mendorong ibunya, Truch langsung menyerang Phuong menggunakan obeng. Dừng lại. Tôi xin cô đó mà. Demi ibunya, Truch akhirnya memberikan informasi tempat ia bekerja dulu. Ia berkata Tan Wolf adalah mafia perdagangan organ tubuh manusia terbesar di Vietnam. Phuong harus segera bergerak cepat sebelum matahari terbit. Jika terlambat, maka Phuong tak akan bisa menyelamatkan putrinya. Dari rumah Truch, Phuong menuju alamat markas pelaku yang diberikan oleh Truch. Di sana, ia menemukan sendal milik Mai. Phuong menghajar satu persatu anak buah Tan Wolf hingga ke ruangan Tan Wolf. Cứ làm như cũ. Dan benar saja, ia melihat putrinya berada di sana bersama anak-anak lainnya. Setelah melumpuhkan dua anak buah Tan Wolf, kini kita akan menyaksikan adu mekanik antara dua makhluk terkuat di muka bumi.
Pertarungan terlihat tidak seimbang, kekuatan Tan jauh lebih tinggi di atas Phong. Ia bahkan dengan santai meladeni Phong sambil menelpon. Mọi thứ đều như cũ. Mungkin karena Phong sangat kecapean sehingga staminanya menurun. Sebelum pingsan, samar-samar Phong mendengar Tan menyebut kode kereta yang akan membawa para korban pada pukul 2:40 dini hari. Di tempat lain, Luong mendatangi rumah Truch dan mendapatinya sedang membereskan bengkelnya. Truch berkata agar tidak menghalangi singa betina yang sedang mencari anaknya sebab ia sangat agresif dan tidak akan berhenti memburu pelaku yang telah menculik anaknya hingga ke sarangnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Luong bergegas menyusulnya. Kembali ke Phong di mana kaki tangannya diikat dan diberi batu lalu dibuang ke sungai. Phong yang baru siuman saat berada di dalam air berupaya melepaskan batu dan ikatannya. Không ai đỡ con vậy đâu. Beruntung Phong berhasil diselamatkan oleh Luong. Ia kaget sudah berada di rumah sakit. Melihat waktu menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit, Phong berusaha bangkit dan melepas alat infus, namun suster langsung menghentikannya. Sesaat kemudian Luong datang dan menjelaskan semuanya. Ia berkata polisi sudah menggerebek tempat yang Phong datangi, namun tempat itu sudah kosong. Ia meminta Phong melanjutkan perawatan terlebih dahulu dan menyerahkan kasus Mai kepada polisi. Anh thấy con Mai, anh hiểu không? Tôi tìm thấy cô xích chết đuối ngoài kia kìa. Như vậy là đủ rồi. Ở yên đây, để cảnh sát chúng tôi. Ketika Luong menerima telepon, Phong minta tolong pada suster untuk membawanya keluar dari sana sebab anaknya sedang dalam bahaya. Sebagai seorang ibu yang sedari tadi mendengarkan obrolan Phong dan polisi bersedia membantu Phong dengan berpura-pura disandra. Chị Phượng, bình tĩnh lại, chuyện gì cũng có thể. Con tôi, bây giờ lao đi. Kemudian Phong menuju rumah abangnya berniat minta tolong. Bukannya prihatin, si abang malah mencaci adiknya. Jika saja Phong tidak kabur dari rumah demi seorang pria, mungkin ayah mereka masih hidup. Baginya, Phong adalah aib keluarga. Mengetahui ayahnya telah meninggal, Phong sangat terpukul. Ia teringat akan kesalahannya dulu. Kenapa waktu itu ia tak mendengarkan nasihat ayahnya? Meskipun si abang terus memarahinya, Phong tetap menyampaikan maksud kedatangannya. Akan tetapi si abang gak peduli. Ia berkata Mai akan lebih baik di tangan orang lain daripada Phong. Jawaban si abang benar-benar melukai hati Phong. Ia meninggalkan rumah tersebut sambil menangis. Tanpa diduga, Luong ternyata mengikuti Phong. Ia menjelaskan menangkap Tan bukanlah hal sepele. Semua intel polisi yang menyusup ke organisasi mereka berakhir mengenaskan sebab organisasi Tan berhubungan dengan mafia dari Cina. Untuk itu mereka harus menemukan bukti kuat untuk bisa menangkap mereka. Itu alasannya kenapa banyak kasus penculikan bocil yang belum terselesaikan. Melihat tekad Phong yang begitu kuat, Luong menawarkan kerjasama menyelamatkan anak-anak dan menangkap Tan Wolf. Dengan senang hati, Phong menerima tawaran tersebut. Ia berkata jam 2:40 dini hari nanti, para korban akan dibawa menggunakan kereta di stasiun Songtan. Tepat jam 2:00 mereka tiba di stasiun. Setelah mencari kesana kemari, mereka akhirnya menemukan kereta yang dimaksud. Tàu đó. Nếu mà bây giờ anh muốn cản tôi á. Awalnya Luong mencoba menghentikan Phong naik ke kereta karena itu sangat berbahaya. Namun Phong tak peduli. Baginya nyawa putrinya jauh lebih berharga dibandingkan dirinya sendiri. Sesuai dugaan Luong, Phong langsung dihadang oleh anak buah Tan. Beruntung Luong tiba tepat waktu menolong Phong. Luong meminta segera Phong menemukan gerbong yang berisi para korban. Namun lagi-lagi, Phong dihadang oleh anak buah Tan. Aksi baku hantam terus berlanjut hingga ke gerbong penjagaan.
Tak lama kemudian, Luong berhasil menyusulnya. Pong segera menuju gerbong terakhir. Di sisi lain, dua anak buah Tan tengah bersiap di Wesel untuk memindahkan jalur gerbong kereta berisi bocil dan satu di sambungan gerbong bersiap melepaskan kopler. Beruntung Pong berhasil mencegahnya. Menyadari ada yang tak beres, Tan mengutus satu anak buahnya melepaskan sambungan gerbong. Dan akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Aksi baku hantam tak terelakkan lagi. Meskipun dalam mode pertarungan, Tan masih bisa konsentrasi memberi instruksi kepada anak buahnya. Sambungan gerbong berhasil dilepas dan berpindah jalur. Luong sangat terkejut melihat pemandangan tersebut. Ia segera memerintahkan anak buahnya menuju lokasi tersebut. Sementara Pong yang sudah kehabisan tenaga tumbang tak berdaya. Namun begitu, Pong tak akan pernah menyerah. Momen kebersamaannya bersama sang ayah membuat semangat Pong bangkit dan membalikan keadaan. Nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi. Pong bergegas menemui putrinya. Akan tetapi perjuangannya belumlah berakhir sebab mafia Cina sudah menantinya. Xin lỗi. Ketika Pong akan dieksekusi, Luong tiba tepat waktu menyelamatkan Pong. Phong tỏa khu vực này. Mai menangis melihat ibunya terbaring tak berdaya. Keesokan harinya, berita penyelamatan yang dilakukan Pong menjadi headline news di semua stasiun televisi. Dalam wawancara tersebut, Luong menyebut Pong adalah pahlawan yang sesungguhnya. Terlihat abang Pong datang menjenguk Pong di rumah sakit. Dan Mai yang dulu malu dengan pekerjaan sang ibu, kini merasa bangga. Dan tamat.